Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumarja Putra, salah satu dosen dari program studi D3 Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Mutia. Kelompok ilmu saya adalah kelompok ilmu terapan pohon ilmu bisnis, ilmu atau sains manajemen dengan cabang ilmu manajemen sumber daya manusia. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan metode DIA atau Delivery, Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan seleksi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja kerjasama perguruan tinggi atau PDD bukan PPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D3 Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Mutia. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memahami konsep manajemen sumber daya manusia, mulai perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan serta mengembangkan keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia. Capaian pembelajaran atau CPR program studi D3 Manajemen Industri yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap dari diri. 2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 3. Mampu menyusun rencana kerja pribadi dan kelompok serta melakukan koordinasi antar unit kerja. 4. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional yang berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. 5. Menguasai konsep dan teori utama mengenai proses dan fungsi manajemen sumber daya manusia, perilaku baik, serta prinsip dasar etika dalam mengambil keputusan dan tindakan nyata baik dalam kapasitas sebagai seorang pribadi maupun profesional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada akhir ujian ini adalah: 1. Mahasiswa mampu meraihkan konsep dasar manajemen sumber daya manusia dengan menyimak penjelasan dari dosen dengan baik. 2. Mahasiswa mampu meraihkan tentang rekrutmen, penempatan, dan manajemen talenta dengan diskusi kelompok dengan baik. 3. Mahasiswa mampu menelaah tentang pelatihan dan mengembangkan melalui diskusi kelompok dengan baik. 4. Mahasiswa mampu menguraikan tentang kompensasi melalui diskusi kelompok dengan baik. 5. Mahasiswa mampu menelaah tentang hubungan karyawan melalui studi literatur dengan baik. Bahan kajian mata kuliah manajemen sumber daya manusia akan membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia, undang-undang dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan pelatihan dan pengembangan, perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen, seleksi, tes dan wawancara, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian dan manajemen kinerja karyawan, keterikatan karyawan, retensi dan karir, strategi perencanaan, gaji dan pembayaran intensif finansial, tunjangan dan fasilitas, etika, hak dan disiplin pegawai, hubungan tenaga kerja dan perundingan kolektif, kesehatan dan keselamatan kerja. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah: 1. Manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Hasibuan melalui SP 2013. 2. Human Resource Management yang ditulis oleh Desler Gary 2013. 3. Manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Putra Zaina 2024. 4. Artikel yang relevan dengan isu-isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia. Saya telah berkontribusi dalam membuat bahan ajar untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Buku ini digunakan pada saat perkuliahan, sehingga pembelajaran di mata kuliah manajemen sumber daya manusia dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran dan
keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan tugas kelompok. Selama pembelajaran 16 pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS. Metode pembelajaran pada materi ini tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Bentuk pelatihan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan conference seperti Google Meet atau Zoom. Bentuk pelatihan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Preparasi pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS dan UAS. Kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum UTS dan UAS. Penugasan diberikan pada setiap akhir pertemuan. Saya selalu memberikan tugas, baik tugas mandiri maupun kelompok. Diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. UTS dilakukan menggunakan esai. UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah kuis interaktif sebanyak 15%, penugasan baik mandiri dan kelompok sebanyak 35%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, dengan total pembuatan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia untuk mahasiswa program studi D3 dan di Akademi Teknik Stasiun Mutia. Berikutnya merupakan cuplikan dan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar, sehat? Sehat. Bisa kita mulai perkuliahan kita hari ini? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ya, jadi perkuliahan pertemuan yang ke-6. Jadi semoga pertemuan hari ini yang dibahas tentang seleksi, tes, dan wawancara. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum dilanjutkan pertemuan yang ke-6, jadi saya ingin mengulang kembali atau ingin tahu tentang kemampuan kalian. Masih ingat atau tidak dari pertemuan yang sebelumnya, pertemuan kelima. Jadi pertemuan yang sebelumnya adalah membahas tentang perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen. Masih ingat enggak dengan pertemuan yang sebelumnya? Ada ingat? Ya, silakan Silvi. Ada perencanaan dan pengembangan tenaga kerja, ada kandidat dari sumber internal dan kandidat dari sumber eksternal. Ya, benar ya gitu. Jadi dalam pertemuan yang sebelumnya, jadi kita sudah mempelajari tentang perencanaan dan peramalan tenaga kerja, kemudian juga perekrutan tenaga kerja secara efektif, kemudian juga kandidat dari sumber internal, kemudian kandidat dari sumber eksternal, dan juga rekrutmen tenaga kerja yang beragam dan pengembangan dan penggunaan aplikasi EPOM. Jadi pada pertemuan sekarang ini, jadi kita akan membahas tentang seleksi, tes dan wawancara. Jadi sebelum kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, kita absensi dulu ya. Baik, sambil kita menjalankan absensinya, jadi saya akan menjelaskan tentang seleksi, tes dan wawancara. Jadi seleksi tenaga kerja, kemudian juga proses dasar testing, kemudian jenis-jenis tes, sampel kerja dan simulasi investigasi, yang latar belakang dan seleksi lainnya, dan wawancara inilah sub CPMK yang akan kita belajar. Jadi dalam hal seleksi tenaga kerja, kita harus
ya melakukan tahapan-tahapan ya untuk mendapatkan seorang karyawan yang baik dan tepat. Yang pertama adalah kita menentukan kriteria seleksinya. Jadi menentukan kriteria seleksi jelas ya dan objektif seperti keterampilan ya kemudian juga pengalaman dan kualifikasi daripada karyawan yang akan kita rekrut. Kemudian menggunakan proses seleksi yang sistematis. Jadi menggunakan proses sistematis yang termasuk seleksi administrasi, tes dan wawancara. Jadi kita harus lakukan ya dengan tepat, baik dan benar. Kemudian juga menggunakan tes yang relevan. Dan menggunakan tes relevan untuk menilai keterampilan dan kemampuan calon karyawan. Ya, ini harus benar-benar relevan. Gitu. Jadi harus sungguh-sungguh, ya harus yang benar-benar dilakukan. Kemudian melakukan wawancara yang efektif. Melakukan wawancara yang efektif termasuk mempersiapkan pertanyaan yang relevan, ya, yang dan menilai jawaban daripada karyawan. Nah, jadi ini harus ya dibuat ya sesuai dengan kebutuhan dan posisi jabatan daripada karyawan yang akan direkrut, supaya nanti karyawan yang diterima itu ya benar-benar ya sesuai dengan ya apa yang diberikan oleh kebutuhan perusahaan kami sekarang. Ini menggunakan penilaian yang objektif, menggunakan penilaian yang objektif untuk menilai calon karyawan seperti menggunakan skala penilaian yang jelas. Kemudian juga melakukan pengecekan referensi untuk memastikan bahwa informasi ya, yang diberikan oleh calon karyawan itu akurat. Ya, jadi sehingga ya data ya informasi yang kita dapatkan benar-benar ya valid ya dan akurat. Kita menggunakan teknologi yang tepat, untuk mempermudah proses seleksi seperti sistem pelacakan aplikasi terhadap seleksi. Ini untuk membantu ya kita cepat dalam hal ya proses seleksi. Kemudian tahapan seleksi ya. Jadi dalam hal seleksi itu kita harus yang menentukan tahapan-tahapan proses dari mulai awal sampai akhir. Jadi di sini tahapan yang digunakan adalah kita seleksi administrasi. Tujuannya adalah apa? Untuk memastikan bahwa calon karyawan itu memenuhi persyaratan administrasi atau tidak. Jadi kalau memang tidak memenuhi, jadi ya calon karyawan tersebut bisa ya digagalkan. Kemudian tes, jadi dilakukan untuk menilai keterampilan dan kemampuan calon karyawan. Ini perlu diadakan tes, ya tes tentang kemampuan, ya kemampuan baik tes inteligensi maupun tes ya tentang kemampuan keterampilan. Dan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ini yang direkrut. Kemudian wawancara dilakukan untuk menilai kepribadian dan kemampuan komunikasi calon karyawan. Nah, di sini ya kita ya, dengan adanya tatap muka dengan calon karyawan atau calon pekerja tadi, kita lebih tahu bagaimana karakter sikap. Ya, dari situ kita bisa lebih detail, lebih mudah ya, untuk ya, menilai karena secara langsung. Kemudian pengecekan referensi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh calon karyawan adalah akurat. Jadi supaya tidak salah ya, kita dalam memberi penilaian. Kemudian konsep dasar testing. Nah, jadi konsep dasar testing adalah kita melihat validitas ya, tesnya harus valid. Nah, kemudian artinya tes harus mengukur apa yang harus diukur, yang harus sesuai. Ya. Kemudian juga reliabilitas. Jadi tes harus reliable, artinya tes harus menghasilkan hasil yang konsisten. Ya. Kemudian objektivitas, tes harus objektif. Ya. Artinya tes harus bebas dari bias dan subjektivitas. Kemudian juga keterandaan, jadi tes harus yang terandal, artinya tes harus dapat diandalkan untuk membuat keputusan tentang calon karyawan yang akan direkrut. Kemudian kesesuaian, jadi tes harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Jadi, nah untuk yang berikutnya harus kita lakukan jenis tes ya. Jadi tes yang dilakukan untuk merekrut satu karyawan adalah kita perlu melakukan tes kemampuan. Jadi tes kemampuan ini adalah mengukur inteligensi, kemampuan kognitif daripada calon karyawan dan bahasanya. Apakah rekan-rekan semua di sini pernah melakukan tes IQ atau tes bahasa?
Belum. Nah, jadi ini perlu dilakukan. Ya, kenapa? Karena dengan tahu ya IQ kita berapa, kita tahu ya penempatan dan tahu kita juga ya di mana posisi kita yang akan kita lamar. Itu cara menentukan. Kemudian tes keterampilan ini digunakan untuk mengukur keterampilan spesifik seperti tes kemampuan komputer atau tes keterampilan bahasa. Jadi ini apalagi masa zaman sekarang ini, jadi kemampuan penggunaan komputer itu harus yang benar-benar ya diuji. Ya, karena semua sekarang teknologi dan dengan kemampuan tes komputer dan bahasa ya ini akan membantu dalam hal ya nantinya pada saat ya bekerja. Kemudian tes kepribadian, tes kepribadian digunakan untuk mengukur kepribadian dan sifat individu seperti tes kepribadian fit ya, backfit ya. Jadi tes situasional, tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan calon karyawan dalam menghadapi situasi tertentu. Gitu. Kemudian apa manfaat testing dilakukan ya dalam hal perebutan ya tenaga kerja? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas karyawan. Jadi dengan kita melakukan testing ini, jadi tenaga kerja dapat membantu meningkatkan kualitas karyawan yang direkrut. Jadi akan mempersiapkan diri ya sesuai dengan ya kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian mengurangi biaya. Jadi testing tenaga kerja dapat membantu yang mengurangi biaya yang terkait dengan perekrutan dan pelatihan karyawan. Kalau kita yang mendapatkan atau hasil perekrutan dengan baik, ya, jadi persiapan ya yang dilakukan sebelum bekerja ya itu tidak perlu makan waktu yang banyak. Kenapa? Karena kemampuan karyawan yang direkrut adalah lebih baik. Jadi mengurangi di situ ya. Meningkatkan produktivitas. Nah, testing tenaga kerja dapat membantu meningkatkan produktivitas. Gitu. Nah, jadi kita bisa memilih dengan testing ini ya mana yang terbaik, mana yang ya, tidak baik atau tidak terbaik. Jadi pada pertemuan ini ya jadi kita cukupkan apakah semua karyawan kita paham? Ada pertanyaan di sini? Ya, silakan. Silakan. Saya bagaimana berbekal menghadapi rasa khawatir absensi di Indonesia? Ya, baik ya, yang bagus sekali. Jadi kalau kita yang ingin melamar ya, satu perusahaan ya, atau melamar kerja di perusahaan tertentu, kita harus memperhatikan 3 hal tadi. Ya, yang pertama adalah pada tahap seleksi. Nah, jadi pada saat seleksi itu kita ya harus menyiapkan ya administrasi, persyaratan administrasi itu harus lengkap. Gitu, ya. Nah, setelah itu baru tes. Jadi tes ini kemampuan kita, inteligensi kita. Ya itu. Baik, ya tes itu berkaitan dengan tertulis maupun tidak tertulis. Dan tesnya juga yang berkaitan dengan hard skill, keahlian bidang ilmu yang kita miliki. Kemudian pada saat wawancara itu ya harus memperhatikan sikap, ya. Kemudian keseriusan kita, ya, pada saat kita melamar ya pekerjaan tersebut. Nah, jadi kita memberi ya di situ kepercayaan kepada ya yang rekrut. Jadi dengan demikian ya, kita perlu persiapan yang matang. Jadi itu harus dilakukan. Jadi persiapan untuk seleksi, ya, kemudian persiapan untuk tes dan persiapan untuk wawancara yang harus dimatangkan, persiapan yang lebih matang. Ya. Kemudian ada yang lain? Pertanyaan? Tidak ya, jadi baik itu kira-kira mata kuliah atau pertemuan kita yang dibahas pada pertemuan yang hari ini ya pertemuan yang ke-6. Kemudian saya akan memberi tugas kepada kalian ya jadi untuk tugasnya itu ya dilakukan secara berkelompok. Saya minta doa saudara. Jadi saya akan membagikan ya
tugas berdasarkan nomor urut ya gitu yang ada di absensi. Ada ya dari absensi yang nomor urut ganjil dan nomor urut genap. Jadi satu kelompok itu dibagi 3 orang ya. Jadi untuk yang ganjil ya 3 orang, dan untuk yang genap 3 orang dan seterusnya ya gitu dibagi kelompok. Dan tugas ini nanti setelah dibuat ya diupload ke Google Drive ya, dan dikerjakan tepat waktu. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Ya, pertemuan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia program studi D3 manajemen industri akademik teknik stasiun media. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilaian dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Pendidikan Dikti dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jangan lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Akademi Teknik Stasiun Media, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.